Memprediksi masa depan merupakan hal yang cukup sulit bagi manusia. Bahkan sekelas paranormal saja bisa salah dalam memprediksi masa depan. Namun banyak juga ilmuwan yang mulai bisa membaca tren dan perkembangan saat ini. Mereka pun menciptakan prediksi seperti apa kehidupan di masa yang akan datang dan gambaran seperti apa di generasi selanjutnya. Dalam hal ini kehidupan mungkin saja akan semakin sulit atau mungkin justru ada harapan baru yang bisa mengubah kekacauan yang telah terjadi. Nah, mari kita simak beberapa prediksi ilmuwan tentang masa depan. Yang pertama adalah kehancuran satelit. Keberadaan satelit memang menjadi hal yang paling penting bagi sejumlah teknologi modern. Menurut media Io9, kehancuran sebagian besar satelit di orbit akan membawa kita ke zaman batu, serta membatasi komunikasi besar-besaran dan menghancurkan GPS. Dalam hal ini juga akan menciptakan efek dominan dari menghilangnya internet, TV, radio, kartu kredit, dan ATM tak berguna lagi. Selain itu, operasi militer juga pastinya akan terhambat. Jika kalian bertanya-tanya kenapa satelit akan hancur dalam jumlah besar-besaran, maka jawabannya adalah badai matahari. Bencana ini bisa menciptakan badai geomagnetik yang kuat seperti pada tahun 1859. Peristiwa itu juga sempat membakar semua perangkat yang mengorbit di angkasa. Selain itu, kehancuran satelit juga bisa diakibatkan oleh sindrom Kessler, yaitu sebuah reaksi berantai dari tabrakan puing-puing di luar angkasa. Namun badai matahari juga tak hanya menjadi salah satu alasannya, karena bisa saja manusialah yang menjadi penyebabnya. Dilansir dari Forbes pada tahun 2019, India meluncurkan sistem rudal anti-satelit baru yang dapat menghancurkan satelit yang mengorbit dari bumi. Selanjutnya, di masa depan, para robot bisa saja memanipulasi manusia. Di zaman ini, manusia mengandalkan robot karena sangat membantu dalam melakukan segala pekerjaan. Namun di samping itu, bagaimana jika robot diam-diam belajar untuk memanipulasi manusia ya? Pada 2018, para peneliti dari Universitas Duisburg-Essen menerbitkan hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa robot memang bisa mempengaruhi kita sampai ke tingkat tertentu. Eksperimen mereka membuat 89 relawan berinteraksi dengan Nao, si robot humanoid. Para relawan mengira kalau misi mereka adalah meningkatkan kemampuan interaksi robot dengan cara menguji algoritma baru. Akan tetapi pada kenyataannya, para peneliti mencari tahu apakah robot bisa menstimulasi emosi manusia di saat peserta diminta untuk mematikan robot tersebut. Dan hasilnya, Nao memohon-mohon untuk tidak dimatikan. Mendengar permintaan Nao, para peserta pun ragu untuk mematikannya dan beberapa dari mereka juga menolak untuk mematikan robot Nao. Menurut rekan penulis studi ini, yaitu Nicole Kramer, juga mengungkapkan kalau Nao memang belum menemukan cara untuk memanipulasi manusia. Namun Kramer menyatakan kalau manusia dirancang untuk bereaksi terhadap isyarat sosial tertentu. Hal itu yang membuat manusia tak peduli lawan interaksinya robot ataupun manusia dan cenderung menganggap robot humanoid adalah manusia. Berikutnya, di masa depan kalian juga mungkin bisa melakukan perjalanan ke luar angkasa. Era ajang antariksa antar negara memberi peluang bagi siapa saja untuk melakukan perjalanan ruang angkasa secara komersial. Axios menjelaskan bahwa Jeff Bezos yang merupakan salah satu pengusaha terkaya ingin membuka jalan bagi 1 triliun manusia untuk menjelajahi tata surya. Bahkan Elon Musk sendiri sedang memfokuskan dirinya dalam proyek ke Mars. Namun proyek tersebut membandrol harga tinggi untuk perjalanan luar angkasa. Saat ini tren perjalanan ke luar angkasa memang menjadi sasaran bagi orang-orang super kaya. Richard Branson dari Virgin Galactic pun menawarkan wahana antariksa dengan harga $250.000 atau setara dengan 3,5 miliar rupiah. Tak hanya itu, perusahaan bernama Axiom Space juga berencana membangun stasiun ruang angkasa komersial dengan kabin mewah seharga 50-55 juta atau sekitar 700-750 miliar rupiah. Kemudian di masa depan, makanan juga diprediksi akan ikut berubah. Seiring perkembangan zaman, cara makan kita juga akan berubah.
Seperti yang dicatat oleh Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, kalau pertumbuhan populasi, perubahan iklim, dan preferensi makanan akan berkembang. Itu sebabnya perlu dipikirkan lagi mengenai sistem panganan manusia agar tidak dilanda krisis pangan. Menurut National Geographic dan CNN, makanan kita di masa depan mungkin mengandung buih dan serangga. Selain alga misalnya, fotosintesis hijau yang tersebar di kolam, danau, atau waduk yang tidak dirawat mungkin akan menjadi sumber utama nutrisi manusia di masa depan. Alga itu akan dikreasikan dalam bentuk smoothie, keripik, batang protein, dan sejenisnya. Meskipun relatif mudah tumbuh karena tidak memerlukan air segar, namun alga memiliki rasa lumut yang sepertinya kurang nikmat. Untungnya, para ilmuwan juga mengembangkan minyak ganggang dan mentega yang memiliki rasa lebih netral. Sementara itu, serangga akan ditumbuk menjadi bubuk protein seperti tepung dan dapat dicampur dengan apa saja. Namun, jika makanan masa depan ini tampaknya kurang sedap, sains juga mengembangkan alternatif daging nabati dan bahkan ayam yang ditumbuhkan di laboratorium. Selain berkembangnya teknologi canggih di masa depan, seperti yang dijelaskan sebelumnya, di masa depan juga pastinya akan terjadi kepunahan massal. Kepunahan massal sendiri merupakan peristiwa mengerikan yang mengakhiri persentase terbesar kehidupan di bumi. Sejauh ini sudah terjadi 5 kepunahan massal, ditambah lagi dengan berbagai kombinasi perubahan iklim dan bencana alam, yang akhirnya menghapus 75% atau lebih spesies dari permukaan planet ini. Mengingat fakta bahwa sudah terjadi 5 kepunahan, para ilmuwan meyakini bahwa akan ada yang keenam. Seperti yang dijelaskan di Science Mag, Richard Leakey dari IUCN setuju bahwa dunia saat ini sedang menuju kepunahan massal terbesar sejak dinosaurus punah. Physics World juga menunjukkan bahwa sekitar 1 juta spesies di dunia mungkin akan menghadapi kepunahan berkat ulah manusia itu sendiri. Sebab manusia telah mempengaruhi sekitar 75% daratan dan 2/3 dari lingkungan laut dengan berbagai tindakan destruktifnya. Namun kembali lagi, dalam perspektifnya, skema kepunahan massal memang sudah menjadi bagian dari tatanan alam. Itu dia beberapa prediksi yang akan terjadi di masa depan. Semoga informasi tadi menambah pengetahuan kalian ya.